Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi MPD. Saya dosen tetap di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan bobot 2 SKS. Selanjutnya, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester. Adapun deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro, menjelajah dunia pustaka, mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan, dapat melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan, serta dapat mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama adalah penguasaan pengetahuan kebangsaan yang berkaitan dengan kebahasaan, beserta memiliki pengetahuan dalam aspek budaya, Pancasila, dan kaidah penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menguasai aspek keislaman yang dapat berkulturasi dalam berbagai situasi dan kondisi, sehingga tidak sekedar berpengetahuan, tetapi beradab dan berbudi pekerti yang baik. Yang ketiga, penguasaan dasar bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mampu diaplikasikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keinginan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individu, baik itu individu ataupun kelompok dalam komunikasi akademik dan non-akademik. Adapun pustaka atau rujukan buku yang menjadi panduan, yang menjadi rujukan, yang pertama adalah keterampilan berbahasa Indonesia berbasis Project Method oleh Lutfi dan kawan-kawan tahun 2021. Serta yang kedua, buku ajar mata kuliah wajib Bahasa Indonesia oleh Nurwandari dan kawan-kawan 2016. Adapun penilaian untuk mata kuliah ini, yang pertama adalah tugas case method. Nah, ini sebesar 25%. Absensi 10%, UTS 30%, UAS 35%. Nah, jumlah keseluruhan atau total menjadi 100%. Nah, adapun persyaratan untuk mengikuti ujian itu absensi mahasiswa minimal 75%. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan video pembelajaran materi yang akan disampaikan dalam bidang pembelajaran, yaitu kaitan dengan sub CPMK yang nomor 12. Nah, yaitu mahasiswa dapat mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Indikatornya, ketepatan dalam menjelaskan artikel ilmiah, kriteria atau tekniknya, sikap, penguasaan, dan keterampilan. Nah, jika kelas ini luring, itu bentuknya menggunakan Siakad UMJ atau aplikasi atau LMS yang disediakan oleh universitas. Kemudian metode pembelajarannya berupa problem-based learning, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian penugasannya menggunakan case method. Nah, tugas bisa 15 soal, pengetahuan tentang teks akademik yang berkaitan atau kali ini menggunakan artikel ilmiah, teks akademiknya. Begitupun kalau bentuk pembelajarannya menggunakan daring, itu masih melalui website Siakad UMJ dan kolaborasi dengan Zoom Meeting atau Google Meet, gitu ya. Nah, kemudian sinkronusnya dosen memberikan materi, kemudian
presensi atau absensi, diskusi dan tanya jawab. Ketika diadakan, atau secara asinkronusnya adalah mahasiswa menonton video pengajaran dosen, mahasiswa menyimak rekaman audio penjelasan dosen, mahasiswa menjawab soal pertanyaan. Adapun materi tentang pengertian artikel ilmiah, sistematika artikel ilmiah, jenis-jenis artikel ilmiah. Baik, selanjutnya ini adalah menu tampilan siaka2mj.co.id. Nah, di web ini menampilkan sebuah menu yang berkaitan dengan LMS atau perkuliahan bisa dilakukan melalui web ini. Pertama ada Edlink. Nah, Edlink itu untuk pembelajaran. Yang kedua ada SIM akademik. Yang ketiga ada akreditasi SIM. Terus kemudian ada ujian SIM berbasis komputer. Ada juga SIM kepegawaian dan sebagainya. Karena kita akan proses pembelajaran, maka kita klik Edlink, kemudian kita klik dosen, terus kemudian nanti akan muncul tampilan Edlink seperti ini. Nah, pertama kita masuk ke mata kuliah bahasa Indonesia. Ini kelasnya, ini jumlah pesertanya, ini nama dosen dan sebagainya. Di dalam menu ini ada menu tentang materi. Nah, materi ini ketika dosen ingin memberikan materi kepada mahasiswa bisa diupload di sini. Ketika dosen ingin memberikan sebuah tugas, bisa juga di dalam sini di menu ini tinggal klik. Kemudian ketika dosen ingin perkuliahannya daring, nah ini bisa klik menu ini, nanti akan tersambung kepada Zoom Meeting atau Google Meeting. Nah, terus kemudian ada video interaktif. Nah, ketika dosen ingin memasukkan sebuah link pembelajaran bisa melalui menu ini. Kemudian ada kuis ketika dosen ingin memberikan sebuah kuis, penilaian dan sebagainya cepat gitu. Nah, ini bisa menggunakan kuis ini. Ada survei, ada informasi terkait dengan perkuliahan. Nah, kemudian di menu sini ada mahasiswa bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa berkomentar gitu ya. Tinggal klik komentar nanti akan muncul. Kemudian terus gitu ya komentar tentang hal atau topik atau materi bisa melalui hal-hal ini. Atau misalnya ada link pembelajaran melalui gamifikasi, aplikasi lain bisa juga diberikan di sini. Kemudian nanti mahasiswa akan bisa membukanya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita simak video pembelajaran dengan materi artikel ilmiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman? Baik, alhamdulillah kalau sehat semua ya. Hadir semua nggak ini? Oh, ada yang hadir, ada juga yang tidak. Baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan lancar, kemudian bisa berkah ilmunya. Baik, kita berdoa sejenak begitu. Baik, selesai. Setelah berdoa, mari kita awali perkuliahan dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita absen dulu ya. Oke, silahkan nanti di-scan barcode yang ada di layar. Jangan lupa semua ini ya, semua scan. Karena ini absensi pada hari ini. Sudah? Oke, baik kalau sudah selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Baik, pekan lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Pekan lalu belajar tentang artikel
Tentang apa? Ada yang ingat? Pekan lalu belajar tentang teks akademik, gitu ya. Nah, tentang teks akademik. Ini artikel bagian dari teks akademik bukan? Ya, ya kan? Teks akademik ya. Jadi artikel ini termasuk dalam teks akademik. Nah, minggu lalu itu kan kita belajar tentang teks akademik. Nah, jadi teks akademik itu kan ada yang tahu teks akademik itu? Sedikit ya mereview. Teks akademik itu salah satu contohnya apa? Selain artikel? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Nah, makalah, ada makalah, skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu teks akademik. Salah satunya adalah artikel. Kan gitu ya? Oke, jadi kita minggu ini akan membahas tentang mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Nah, jadi kita akan belajar tentang artikel. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Sebelum itu, ada yang bisa tentang artikel. Apa itu artikel? Oke, coba apa? Yang keras? Artikel merupakan tulisan yang memuat informasi atau pengetahuan tentang suatu topik tertentu. Baik, ada lagi? Oke, ada lagi yang belakang. Silakan. Artikel yaitu karya tulis Berupa fakta. opini, gagasan suatu topik yang disusun secara sistematis. Baik. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Artikel itu adalah suatu informasi yang berisi tentang informasi yang dipublikasikan untuk melalui media cetak maupun online. Baik. Sudah tahu semua berarti ya artikel ya. Jadi ada gambaran yang berkaitan dengan artikel. Nah, secara tidak langsung teman-teman sudah pernah belajar ya atau sudah pernah baca apa itu artikel ya secara tidak langsung. Baik, kita lihat pengertian terlebih dahulu apa itu artikel. Gitu ya. Tadi sudah disebutkan dan sudah betul. Nah, sekarang kita persamakan persepsi apa itu artikel. Artikel itu adalah karya tulis yang memuat hasil pemikiran. Nah, itu yang jadi di garis bawahi, pemikiran. Jadi ada proses keilmuan tertentu yang harus dituliskan misalnya. Jadi pemikiran. Kemudian apalagi kajian. Kajian itu bisa berupa diskusi, bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan secara mendalam. Itu artikel. Terus kemudian apalagi penilaian yang sesuai secara sistematis, logis, sesuai dengan kaidah ilmiah untuk tujuan diseminasi ilmu pengetahuan. Nah, jadi diseminasi ilmu pengetahuan. Artinya itu yang berkaitan dengan artikel. Terus kemudian artikel ini biasanya ditulis oleh akademisi. Nah, akademisi itu teman-teman nih. Nanti ketika semester akhir, teman-teman harus menulis sebuah artikel. Jadi di PGSD kita itu kan bisa skripsi, bisa artikel, ada dua kan. Jadi teman-teman bisa milih mau itu nulis skripsi atau mau menulis artikel. Karena kedua-duanya termasuk ke dalam teks akademik. Dan teks akademik itu yang teman-teman pelajari. Karena tadi salah satunya yang kita pelajari saat ini yaitu artikel. Kemudian peneliti. Nah, teman-teman kalau menulis skripsi atau artikel itu pasti meneliti ke lapangan. Karena teman-teman dari pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, otomatis teman-teman penelitiannya di PGSD, di SD gitu ya, di SD. Nanti bisa juga sebetulnya di MI dan sebagainya, tapi biasanya difokuskan ke SD. Kemudian atau praktisi, nah, dan dipublikasikan di jurnal ilmiah atau proceeding. Artinya ada dipublikasikan, disebarluaskan. Itu artikel. Gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya, nah ini ada juga pengertian yang lain tentang artikel ilmiah merupakan sarana untuk menyampaikan hasil pemikiran, temuan, penelitian dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada juga tentang media utama untuk mempublikasikan pengetahuan baru. Jadi sesuatu hal yang baru harus disebarluaskan. Gitu. Itu ya, pengertian dari artikel. Berikutnya, ada berapa artikel? Ada yang tahu? Ada berapa artikel? Jenis artikel. Yang lain? Ya, boleh. Ada 3. Ada lagi yang lain? Ada berapa? Ada 6. Ada 5. Ada lagi?
Ada 4 katanya. Ada lagi, ada berapa? Oke. Ya, satu apa? Kira-kira satu? Nah, artikel ilmiah kan sudah tahu berarti ya. Oke, kita lihat. Nah, jenis artikel ini teman-teman pada mata kuliah bahasa Indonesia ini ada 2 yang kita bahas. Pertama ada artikel ilmiah, yang kedua ada artikel populer atau konseptual. Jadi ada 2, ada ilmiah, ada konseptual. Artikel ilmiah itu adalah artikel penelitian. Nah, adalah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Nah, nanti kita akan bahas bentuknya seperti apa. Yang jelas, artikel ilmiah itu artikel yang dikupas, yang dituliskan, yang ditulis berdasarkan bentuk dari artikel itu sendiri. Kemudian ada artikel populer atau konseptual. Nah, kalau konseptual itu artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoretis mengenai sesuatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Nah, jadi artikel populer itu bisa juga berupa opini di koran dan seterusnya. Nah, itu berupa ini juga berupa berupa artikel populer atau konseptual. Jadi ada 2 itu ya yang kita akan pelajari berdasarkan buku yang kita rujuk gitu ya. Nanti teman-teman kan yang sudah punya ya buku tersebut itu. Baik, itu tentang jenisnya. Berikutnya, selain itu, nah ini kita masuk ke sistematika gitu ya. Sistematika penulisan. Oke, ada yang mau menuliskan tentang sistematika yang sudah tahu? Satu apa kira-kira gitu ya yang berkaitan dengan sistematika penulisan. Ada yang mau maju ke depan? Oke, boleh silakan. Ada apa saja dari artikel itu sebelum kita bahas berkaitan dengan sistematika? Oke. Oke, baik. Boleh. Silakan. Oke, coba dibacakan ke teman-teman ke depan. Jadi sistematika penulisan itu ada abstrak, yaitu ringkasan singkat dari keseluruhan isi artikel yang mencakup poin penting dalam suatu penelitian. Oke, baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang kedua apa? Yang kedua berupa apa? Halo, ada? Yuk maju, yang kedua. Selain itu apa lagi? Ada? Ada apa? Oke, pendahuluan. Silakan ditulis ke depan. Ayo. Ayo tulis ke depan. Ya, oke. Silakan. Oke, silakan diterangkan temannya. Jadi yang kedua ada pendahuluan, yaitu bagian awal dari sebuah karya tulis ilmiah atau artikel. Oke, baik. Nah, jadi pendahuluan itu, nah ini alhamdulillah sudah tahu ya. Nah, jadi pertama ada abstrak. Nah, sebetulnya pertama itu judul dulu gitu ya. Nah, judulnya apa?
Judulnya apa yang ke-1 itu. Jadi judul artikel itu apa, terus kemudian biasanya ada identitas dari artikel itu sendiri seperti apa, barulah nanti masuk ke abstrak yang tadi sudah diterangkan dan sudah sudah disebutkan ya oleh teman Anda semua. Baik, kita lihat. Nah, ini sistematika penulisan. Tadi sudah ada dari teman-teman yang partisipasi ke depan. Nah, ini kemudian ada sistematika penulisan. Nah, ini gitu ya. Ini yang lebih lengkapnya. Pertama ada abstrak gitu. Terus kemudian ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metodologi penelitian, ada hasil dan pembahasan. Yang terakhir ada simpulan. Nah, ini lebih kepada artikel ilmiah gitu ya, artikel ilmiah. Tadi kan ada artikel ilmiah, ada artikel populer gitu ya, atau konseptual. Jadi ini khusus tentang pembahasan yang berkaitan dengan sistematika penulisan gitu. Nah, tadi abstrak itu menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Artinya abstrak itu tadi kan sudah diterangkan juga sama teman kalian. Jadi abstrak itu isinya biasanya terdiri dari 250 kata. Nah, itu isinya itu berkaitan dengan keseluruhan ya, berkaitan dengan keseluruhan yang ada di artikel itu sendiri. Terus kemudian pendahuluan. Nah, di situ pendahuluannya berkaitan dengan latar belakang. Jadi latar belakang yang berkaitan dengan artikel kita itu apa sih? Nah, terus kemudian berikutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, menyajikan ulasan. Jadi tinjauan pustaka itu tentang pengertian, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepustakaan. Gitu ya. Berikutnya ada metodologi. Nah, metodologi itu adalah penyajian yang berkaitan dengan teknik penilaian. Nah, jadi teknik penilaian dari sebuah artikel itu seperti apa. Kemudian berikutnya adalah hasil. Hasil itu berarti mendeskripsikan dari hasil penelitian kita. Kemudian pembahasannya, jadi pembahasannya yang berkaitan dengan penelitian kita juga. Yang terakhir barulah kesimpulan. Nah, simpulannya apa nih kira-kira? Itu ya, itu artikel ilmiah. Kemudian berikutnya adalah ada artikel populer atau yang tadi kita sudah bahas. Nah, berkaitan dengan artikel populer itu, nah di sini sama, nggak jauh beda dengan artikel ilmiah. Nah, pertama ada abstrak, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, pembahasan dan simpulan. Bedanya tidak ada apa? Metodologi ya, metodologi. Jadi tidak ada metodologinya, gitu ya. Ini sama, abstrak itu kajian isinya yang berkaitan dengan itu, dengan isinya. Terus kemudian pendahuluannya berkaitan dengan hal-hal latar belakang. Kemudian tinjauan pustaka itu menyajikan ulasan teori tentang dasar pemikirannya. Kemudian pembahasan, bahas apa yang teman-teman dapatkan dari artikel itu tersebut. Terus kemudian baru simpulan. Nah, ini terakhir integrasi pembelajaran dengan al-Islamnya. Pertama, jadi karena kita kampus Islami, UMJ menjadi kampus Islami. Nah, ini apa sih? Jadi setiap mata kuliah itu diintegrasikan. Nah, apa kaitannya dengan al-Islam? Nah, ini ada di surat Iqra, surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, gitu ya, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Nah, ini yang menjadi titik berat adalah kalam, gitu ya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, ini langsung menyebutkan tentang kalam, kemudian menetapkan kegiatan membaca dan belajar, kemudian ilmu berasal dari Allah, kemudian ayat pertama yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kira-kira teman-teman ya yang berkaitan dengan kaitannya pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema artikel ilmiah itu. Nah, kaitannya dengan surat Al-Alaq tadi. Baik, karena waktunya juga sudah habis, terus kemudian ada pemantapan artikel ya. Artinya biar nanti teman-teman ada tugas yang berkaitan dengan artikel ini, nanti teman-teman bisa dibuka ya. Coba di scan dulu. Nah, ini yang berkaitan dengan tugas gitu ya.
yang berkaitan dengan tugas artikel yang teman-teman akan lakukan. Nanti bisa langsung dibuka, terus kemudian nanti kalau waktunya cukup langsung dikerjakan, alhamdulillah. Nah, minimal teman-teman bisa dulu menulis minimalnya latar belakang dari artikel itu. Gitu ya. Coba dibuka gitu. Terus kemudian diisi gitu ya, yang berkaitan dengan itu. Jadi nanti saya lihat kemampuan teman-teman yang berkaitan dengan artikel sendiri, bagaimana cara menuliskan sebuah artikel ilmiah dan artikel populer. Baik, ada ya? Kebuka semua ya? Baik, alhamdulillah kalau sudah kebuka. Baik teman-teman, terima kasih kalau tidak ada yang ditanyakan. Setelah ini ada mata kuliah? Sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video pemaparan saya dalam bidang pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.